Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita saksikan bersama-sama tausiah Ustaz Taufik Nur Hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahilladzi wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Para pemirsa dimanapun Anda berada, khususnya penggemar channel Sang Fajar, salawat serta salam semoga tercurah limpahkan selalu kepada baginda kita, panutan kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman. Untuk pembahasan kali ini, marilah kita sama-sama membahas dan mungkin saya akan coba membahas tentang ikhlas. Nah, ini sudah menjadi maklum bahwa ikhlas merupakan satu syarat diterimanya amal ibadah seseorang. Tanpa keikhlasan, sebaik apapun amal yang dilakukan oleh seorang mukmin tak akan ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab At-Ta'rifat karya Ali Al-Jurjani disebutkan bahwa ikhlas adalah engkau tidak mencari orang yang menyaksikan amalmu selain Allah. Ikhlas juga diartikan membersihkan amal dari berbagai kotoran. Ali Arjuni At-Ta'rifat Beirut Darul Kutub Al-Ilmiyah 1983 halaman 14. Dalam berbagai kesempatan seringkali satu gambaran tentang ikhlas dengan sebuah gelas yang penuh air putih. Tak ada sedikit pun yang ada dalam gelas itu selain murni air putih belaka, tanpa tercampuri apapun. Itulah yang disebut dengan ikhlas. Seseorang melakukan suatu amalan hanya karena Allah semata, dan tak ada satu pun motivasi lain yang mencampurinya. Tak ada harapan surga, tak ada keinginan enaknya hidup di dunia. Semua murni karena menghamba kepada Allah saja. Dalam artian kita beribadah jangan mengharap suatu imbalan apapun. Itu yang namanya ikhlas. Ibadah dengan tanpa pamrih, itu yang namanya ikhlas. Ibadah tanpa tujuan untuk atau harapan untuk dibalas, mengharapkan pahala, tanpa mengharapkan pahala, itu yang namanya ikhlas. Kalau masih kita mengharapkan pahala, masih kita mengharapkan imbal balik dari Allah Subhanahu wa taala, kita belum ikhlas namanya. Nah, mari kita bahas sekarang tentang ikhlas. Meski demikian, ada kriteria tertentu di mana seseorang melakukan suatu amalan dengan motivasi tertentu, namun masih dikategorikan sebagai ikhlas. Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya Nasaihul Ibad membagi keikhlasan ke dalam 3 tingkatan. Nasaihul Ibad. Dalam kitab tersebut beliau memaparkan bahwa tingkatan pertama yang merupakan tingkat paling tinggi dalam ikhlas sebagai berikut. Tingkatan ikhlas yang paling tinggi adalah membersihkan perbuatan dari perhatian makhluk atau manusia, di mana tidak ada yang diinginkan dengan ibadahnya selain menurut perintah Allah Subhanahu wa taala, dan melakukan hak penghambaan
bukan mencari perhatian manusia berupa kecintaan, pujian, harta, dan sebagainya. Pada tingkatan ini, orang yang melakukan amalan atau ibadah tidak memiliki tujuan apapun selain hanya karena menuruti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Ia menyadari bahwa dirinya adalah hamba atau budak Allah, sedangkan Allah adalah tuannya. Maka baginya sudah selayaknya seorang hamba taat dan patuh serta menuruti apapun yang diperintahkan oleh tuannya tanpa berharap mendapatkan imbalan apapun. Orang yang beramal dengan keikhlasan tingkat ini sama sekali tak terpikir olehnya balasan atas amalnya itu. Pun ia tak peduli apakah kelak di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukinya ke dalam surga atau neraka. Dia hanya berharap ridho Tuhannya. Nah, dalam tingkatan yang pertama ini sudah kita pahami bersama bahwa tingkatan yang pertama ini tingkat keikhlasannya sangat besar. Ibaratnya dia hanya untuk menghamba sama Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa mengharapkan apapun dan berserah diri sepenuhnya sama Allah Ta'ala, dan dia nggak peduli di akhirat nanti dimasukkan ke dalam surga atau neraka, karena dia tujuannya hanya berharap ridho Allah. Otomatis dengan adanya kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah meridhoi, insya Allah kita tentu bisa tahu semua ditempatkannya di mana. Nah, adapun tingkatan ikhlas yang kedua, Syekh Nawawi menuturkan lebih lanjut. Tingkat keikhlasan yang kedua adalah melakukan perbuatan karena Allah agar diberi bagian-bagian akhirat seperti dijauhkan dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam surga dan menikmati berbagai macam kelezatannya. Pada tingkatan kedua ini, orang yang beramal melakukan amalannya terus, melakukan amalannya karena Allah, namun baik itu ia memiliki keinginan agar dengan ibadahnya kelak di akhirat ia akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia beribadah dengan harapan kelak di hari kiamat terselamatkan dari berbagai keadaannya yang mengerikan, terlindungi dari panas yang menyengat, dimudahkan hisabnya, hingga pada akhirnya ia tidak dimasukkan ke dalam api neraka. Tapi sebaliknya Allah berkenan memasukkannya ke dalam surga, sehingga ia dapat menikmati berbagai fasilitas yang ada, yang tiada duanya di surga kelak. Beribadah dengan niat dan motivasi seperti ini masih bisa dikategorikan sebagai ikhlas. Hanya saja bukan ikhlas yang sesungguh-sungguhnya ikhlas. Keikhlasan seperti ini ada pada tingkatan kedua di bawah tingkat keikhlasan yang pertama tadi. Jadi diperbolehkan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah sangat sering memotivasi para hamba dan umatnya untuk melakukan amalan tertentu dengan iming-iming pahala yang besar dan kenikmatan yang luar biasa di akhirat kelak. Nah, dalam artian pemahaman dari ikhlas tingkatan kedua ini kalau dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah hanya untuk sekedar memotivasi orang untuk beribadah dengan tingkat-tingkatannya beribadah, ini sholat ini, beribadah ini, nanti surganya gini, nanti balasan pahalanya sekian. Nah, itu termasuk ini, termasuk menarik hambanya, menarik umat beliau untuk berlomba-lomba untuk beribadah dengan tujuan pahala tersebut. Tapi dikembalikan harus dalam proses setelah dibiasakan
dibiasakan dengan beribadah pola tersebut, kita harus mencoba atau berusaha untuk menggapai tingkatan ikhlas yang pertama tadi dibahas. Itu. Nah, selanjutnya untuk tingkatan ikhlas yang ketiga. Tingkatan ikhlas yang ketiga adalah melakukan perbuatan karena Allah Subhanahu wa taala agar diberi bagian duniawi seperti kelapangan rizki dan terhindar dari hal-hal yang menyakitkan. Tingkat keikhlasan yang ketiga ini adalah tingkat keikhlasan yang paling rendah. Ya Allah, di mana orang yang beribadah dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, namun ia memiliki harapan akan mendapatkan imbalan duniawi dengan ibadahnya itu. Masya Allah. Sebagai contoh, orang yang melakukan sholat duha dengan memotivasi akan diluaskan rezekinya, aktif melakukan sholat malam dengan harapan akan mendapat kemuliaan di dunia, banyak membaca istighfar akan dimudahkan mendapat keturunan dan lain sebagainya. Hal yang demikian ini masih tetap dianggap sebagai ikhlas, karena agama sendiri menawarkan imbalan-imbalan tersebut ketika memotivasi umat untuk melakukan suatu amalan tertentu. Hanya saja tingkat keikhlasannya adalah tingkat paling rendah. Lalu bagaimana bila seseorang yang beribadah atau melakukan suatu amalan dengan motivasi selain tiga hal di atas? Semisal orang beribadah dengan harapan akan dipuji dan dianggap orang lain sebagai orang yang taat, orang yang tawadhu, mencari ilmu dengan harapan akan dihormati orang lain dan akan dipandang orang lain sebagai orang taat, sebagai orang bid'ah, sebagai orang alim. Bersedekah dengan harapan akan mendapatkan suara banyak dalam pemilihan lurah, kepala daerah, atau rakyat. Yang demikian itu termasuk sikap riya yang tercela. Nah, harus digarisbawahi. Kalau kita melakukan amalan ikhlas di luar yang kategori tiga tadi, ya seperti contohkan tadi, kita beribadah dan mengharapkan pujian dari orang lain, dipandang orang lain sebagai kita taat beribadah, selalu tawadhu, selalu rajin sholat, rajin ke masjid. Tiap dengan azan langsung berangkat ke masjid, semata-mata hanya ingin dipandang oleh orang dia sebagai orang yang taat. Ketahuilah, demikian itu termasuk sikap riya yang tercela, bukan ikhlas. Nah, Syekh Nawawi mengatakan selain ketiga motivasi di atas adalah riya dan tercela. Nah, para pemirsa ma'asyiral muslimin dimanapun Anda berada, itulah motivasi atau kajian singkat tentang ikhlas yang dimana dikemukakan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab beliau. Ternyata di sini dalam kita beribadah, kita harus benar-benar merasakan ikhlas. Kita harus benar-benar melaksanakan ibadah hanya karena Allah semata. Meskipun di balik itu kita misalkan tidak dipungkiri, kita masing-masing punya problema hidup masing-masing. Misalkan ada seseorang punya hajat, dia berdoa, dia beribadah hanya karena Allah, tapi dia sendiri mengharapkan untuk dikabulnya hajat itu sah-sah saja. Itu masih tergolong kategori ikhlas. Namun kita harus membiasakan atau harus berusaha untuk meningkatkan level keikhlasan kita sampai tingkat level pertama tadi, ikhlas kategori pertama tadi. Gitu. Jadi dan kita dalam taat sama riya itu kalau di sini alangkah tipis.
kalau kita beribadah. Nah, dan lagi pesan nih buat semua pemirsa, kalau kita beribadah, kita rajin beribadah hanya karena mau dipandang orang, hanya mau dilihat orang supaya kita dilihatnya taat, orang taat beribadah, berpakaian syar'i, taat beribadah, rajin ke masjid, gitu. Itu alangkah baiknya segeralah Anda untuk kembali, segeralah Anda untuk merubah pola seperti itu ke arah lebih ikhlas. Karena hal-hal seperti itu termasuk golongan riya yang tercela. Jadi di situ tidak ada keikhlasan, hanya semata-mata karena dipandang orang. Gitu. Nah, sebagai penutup, mari kita renungkan kembali atau evaluasi diri kita semua, apa yang sudah kita perbuat dalam beribadah dalam keseharian kita. Apakah ikhlas sudah tertanam di hati kita? Apakah ikhlas sudah tertanam dalam ibadah-ibadah kita, amalan-amalan ibadah kita? Mari kita kaji semua masing-masing dan evaluasi diri masing-masing, muhasabah diri masing-masing. Begitu pemirsa, sekian dulu dari saya, Taufik Rahmat Nur Hidayah. Lain kali kita sambung lagi, masih banyak yang harus kita bahas. Semoga ini bermanfaat dan hak benar adalah milik Allah dan salah ada di saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah atau kurang jelas atau kurang kebelibet bahasa. Maklum ini perdana mungkin dari Sang Fajar. Mari kita tutup rangkaian penjelasan ini, rangkaian ceramah ini dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.